Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa tasliman tasliman katsira amma ba'du. Dari para pengasuh TPQ yang kami hormati, para tuan guru, para asatidz, para wali santri, santriwati, santri dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sendeman tiang matur nggih hapureut ya, yang perkenalkan diri. Yang jauh-jauh dari selatan, tapi tidak jauh banget seperti ada dari Rembitan saya lihat tadi juga. Lebih jauh, ada di Tanah Awu dekat Bendara. Kebetulan juga yang punya ada cucu dari saudara di sini. Yang tadi insya Allah nomor 4 yang laki, dan orang tuanya di sebelah. Saya memang belum ada, tidak tahu kalau ada acara seperti ini. Begitu beliau cerita tadi malam, ini ada Al-Quran. Saya kalau disebut Al-Quran ini insya Allah gairah saya itu keras sekali, walaupun saya tidak begitu bisa membaca Al-Quran. Tapi niatan untuk mau bisa itu masih tetap ada walaupun sudah tua. Apa yang menjadi inspirasi saya nanti saya ceritakan. Jadi itu sudah perkenalan Pak ya untuk saya. Untuk lebih lanjut selanjutnya, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini atas limpahan rahmat, taufik serta inayah limpahkan tiang pelungguh senamian. Dalam hal ini kalau bukan karena atas izin dan ridha Allah, mungkin kita tidak akan bisa bertemu di sini. Dari itulah makanya kita tidak perlu bosan-bosan. Semua apa yang kita lakukan setiap menit dan detik itu adalah kehendak izin dan kehendak Allah. Dari itulah makanya yang mengajak pelungguh sami tidak berlebihan barangkali ini. Tidak usah bosan-bosan kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya beliau, kepada sahabatnya beliau, pada pengikut-pengikutnya seperti yang belum yang setia, seperti yang belum berhenti. Mudah-mudahan pada waktunya nanti yaitu pada yaumul qiyamah kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para hadirin yang kami muliakan, mungkin tidak terlalu banyak yang sebab tadi sudah banyak yang kita dengar dari para sambutan dari semua unsur. Cuma yang sedikit ingin kita menyampaikan ucapan terima kasih pada pondok pesantren ini, walaupun masih rada-rada baru Pak ya, baru 2 tahun berjalan, tapi karena ada cucu saya di sini, saya juga merasa bangga. Sengaja juga termasuk adalah khataman tadi yang nomor 4 yang lagi. Sebab saya kalau sudah namanya Al-Quran itu dibaca, saya mesti menangis. Yang menjadi inspirasi lain sewaktu dulu ini kisah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya Siti Aisyah, pernahkah engkau menjumpai penderitaan yang lebih berat daripada penderitaan waktu di Jabal Uhud, perang Uhud? Oh pernah, katanya Rasulullah. Kamu menjawab, di mana itu? Itu karena kaummu, itu sabdanya Rasulullah. Waktu itu saya mau ke Yaman, mau menawarkan tentang umat-umat kamu yang ingkar-ingkar itu kepada seorang yang bernama Abdi Alil bin Gulam. Ibnu Abdi Alil bin Gulam di Yaman. Terus bagaimana ya Rasulullah? Sampai saya di sana, manusia yang namanya Ibnu Abdi Alil bin Gulam itu tidak menengok saya. Apalagi mata kepalanya, mata kepalanya pun tidak menengok. Aisyah kembali dengan keadaan kacau balau beliau. Mohon maaf Pak, ini tidak mengguru ini Pak. Ini sekedar yang menginspirasi saya yang hari ini. Kalau saya mesti menangis kalau mendengar ini. Kenapa begitu Pak?
ketika beliau berbalik sudah jauh pergiannya, dan beliau tidak sadar bahwa beliau itu dinaungi oleh awan waktu dia balik dalam keadaan panas terik di Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Yaman, dibayangkan. Dan itu barangkali kendaraan tidak ada seperti sekarang ini. Tiba-tiba Rasulullah sadar dan menengadah ke langit, melihat awan itu mengikuti beliau seperti Jibril turun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada apa? Allah sudah mengerti apa yang jadi penderitaan engkau ya Rasulullah. Umat-umatmu sudah diketahui semuanya. Sekarang Allah sudah merintahkan mereka di gunung untuk membantu kamu, untuk membantu engkau ya Rasulullah. Tanya malaikat. Tiba-tiba mereka di gunung datang lagi. Mereka di gunung, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa? Saya sudah diperintahkan oleh Allah untuk membantu kalian. Maunya bagaimana Rasulullah sekarang? Apa kamu tumpaskan umatku itu bagaimana? Oh tidak, jangan kata Rasul. Kalau itu mau ditumpahkan semua, lalu umatku lagi lahir dari mana? Katanya Rasulullah. Yang saya harapkan manusia yang lahir nanti sampai yaumul kiamat. Kalau sekarang itu dihabiskan, maka umatku akan habis. Ini sabdanya Rasulullah. Makanya kalau saya ingat kepada anak-anak, Rasulullah 1400 tahun itu sudah memikirkan kita-kita yang belum lahir. Itu makanya saya menangis sekali. Gitu lembutnya Rasulullah. Jadi barangkali itu sekedar sehingga itu tidak bisa dilaksanakan oleh dan Rasulullah tetap berjalan. Dan inilah sekarang umat-umat yang dipikirkan oleh Rasulullah dulu. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita terus menjadi umat-umat nanti yang akan bersujud dan selalu tidak menyebutkan Allah, bersujud kepada Allah. Itu katanya. Barangkali itu saja Pak ya, sebagai namanya tukar pikiran, dan saya merasa bangga sudah tidak tahu apa yang harus saya sampaikan karena cucu saya ada di sini aja yang ekspresi. Dan terima kasih, lebih kurang mohon maaf, mohon ampure. Mungkin sekedar tiang menyampaikan ucapan terima kasih kepada mudah-mudahan selain cucu kaya yang ada tadi di sini akan ada lagi mengikutinya untuk bisa. Kebetulan juga di sana ada yang kecil-kecilan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.